Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septian Landari. Kali ini saya ingin membahas mengenai program linier, namun kasusnya adalah minimisasi gitu. Sebelumnya saya pernah membahas tentang kasus maksimisasi gitu. Itu bisa kita kerjakan dengan menggunakan misalnya metode grafik gitu. Nah, kasus minimisasi ini juga bisa kita pecahkan dengan cara metode grafik gitu. Gimana sih kasus minimisasi pada program linear itu? Sebelum kita masuk ke dalam contoh, kita masuk dulu ke dalam pengertian dari solusi grafik dari masalah minimisasi gitu. Nah, solusi grafik untuk masalah minimisasi ini mempunyai cara yang sama dengan masalah maksimisasi. Sebenarnya caranya sama seperti yang kemarin di maksimisasi gitu. Jadi kita kan yang pertama gitu membuat tabel gitu ya. Setelah membuat tabel baru kita buat fungsi tujuan dan fungsi kendala gitu kan. Nah, kalau kemarin di masalah kasus maksimisasi itu adalah fungsi kendalanya itu dia lebih kecil dari atau sama dengan 0 gitu atau suatu konstanta. Nah, kalau di kasus minimisasi ini, fungsi kendalanya itu tandanya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Atau lebih besar sama dengan suatu konstanta gitu ya. Nah, itu baru nanti kita selesaikan pakai cara metode grafik gitu. Setelah kita tahu fungsi tujuan sama fungsi kendalanya, baru kita buat grafiknya. Terus setelah kita buat grafiknya, kita tentukan daerah solusinya. Kemudian kita cari titik kritisnya, baru kita titik kritis yang sudah kita temukan. Kalau kemarin dimaksimisasi itu berarti kita masukkan ke fungsi tujuannya mana yang memberikan nilai yang maksimum gitu kan. Nah, kalau di dalam masalah minimisasi berarti setelah kita membuat tabel, kemudian kita membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala, kemudian kita buat grafiknya, kemudian kita cari daerah solusinya gitu kan, kemudian kita cari titik kritis. Nah, di titik kritis ini kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah yang meminimalisasikan atau meminimalkan misalnya suatu biaya dalam suatu produksi gitu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian model matematisnya kalau kemarin dimaksimalisasi itu adalah memaksimalkan fungsi tujuan, kalau di minimisasi berarti fungsi tujuannya adalah minimum kan gitu ya, nilai Z yang bagaimana? Z yang C1X1 gitu ditambah C2X2 ditambah sampai dengan CNXN seperti itu. Jadi bedanya adalah kita meminimumkan ya, kalau kemarin adalah memaksimalkan. Seperti itu. Nah, fungsi kendalanya seperti apa? Fungsi kendalanya seperti ini. Misalnya ada A11X1 gitu, tambah A12X2 gitu, ditambah sampai dengan A1NXN gitu. Nah, ini tandanya dia akan lebih besar sama dengan misalnya B1 gitu. Kemudian ada lagi A21X1 gitu, terus A22X2 ditambah sampai dengan A2NXN ini lebih besar dari B2 gitu. Sampai dengan AM1X1 tambah AM2X2 ditambah sampai dengan AMNXN ini lebih besar dari BM. Di mana X1, X2 sampai dengan XN itu dia pasti lebih besar dari 0 gitu. Jadi bedanya adalah tandanya. Tandanya yang mana? Tandanya itu ini. Jadi tandanya itu dia lebih besar. Kalau yang minimisasi ya. Contoh kasus yang minimisasi berarti tandanya lebih besar. Atau sama dengan suatu konstanta atau sama dengan 0 gitu misalnya. Itu bedanya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan di sini ada contoh kasus seperti ini. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu namanya Royal Bee dan
Royal Jelly. Berarti Royal B-nya ini adalah menjadi suatu variabel keputusan. Katakanlah Royal B itu adalah B gitu ya. Dan Royal Jelly ini juga adalah suatu variabel keputusan. Katakanlah variabelnya adalah J gitu misalnya. Nah, terus kemudian kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Gitu. Dia punya makanan itu mengandung vitamin dan protein. Nah, Royal B paling sedikit, di sini ada kata-kata paling sedikit. Berarti kan ya paling dikit 2 gitu. Berarti boleh dong lebih dari 2 gitu kan. Nah, gitu. Terus Royal Jelly paling sedikit, ada kata-kata paling sedikit diproduksi 1. Berarti paling dikit 1. Berarti boleh nggak lebih dari 1? Boleh. Nah, itu yang nanti menjadi kata kunci kita bikin fungsi kendalanya. Gitu. Dengan dia buat tabelnya untuk Royal B vitaminnya 2, Royal Jelly vitaminnya 1 gitu. Terus protein Royal B proteinnya 2, Royal Jelly proteinnya 3. Dengan kebutuhan minimum untuk vitamin adalah 8, kebutuhan minimum untuk protein adalah 12. Ada kata-kata kebutuhan minimum. Berarti paling sedikit 8 dan paling sedikit 12. Dengan biaya per unit, Royal B itu adalah 100. Misalnya dalam ribuan ya, misalnya dalam ribuan, ini dalam ribuan seperti itu. Nah, untuk Royal Jelly biaya per unitnya adalah 80 ribuan misalnya. Nah, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya? Kalau kemarin kan kita kan carinya memaksimalkan laba ya. Nah, kalau ini adalah meminimumkan biaya. Gimana kita mau memproduksi suatu suatu makanan misalnya yaitu Royal B dan Royal Jelly, tapi kita ingin menekan biayanya. Berapa sih kombinasi kedua jenis makanan ini agar kita dapat meminimumkan biaya. Nah, kan ini udah ada tabelnya ya, maka kita langsung aja buat yang namanya fungsi tujuan sama fungsi kendalanya. Di sini fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa sih? Fungsi tujuannya berarti ini mengkombinasi dua jenis makanan agar meminimumkan biaya. Berarti fungsi tujuannya adalah minimumkan Z. Z yang seperti apa? Z yang 100 B, Royal B gitu ya, 100 B ditambah 80 Jelly J gitu misalnya. Ini misalnya dalam ribuan seperti itu. Itu adalah fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendalanya seperti apa? Fungsi kendala atau fungsi batasan ya. Itu seperti apa? Nah, berarti kita lihat di dalam tabelnya. Dia bilang Royal B itu untuk vitamin Royal B-nya 2, Royal Jelly-nya 1. Berarti 2B gitu ya. Ditambah 1J atau saya tulis langsung J aja. Kebutuhan minimum berarti paling sedikit adalah 8, berarti harus lebih besar dari 8 gitu kan? Jadi itu yang harus kalian tekankan di dalam yang namanya kasus soal cerita gitu. Jadi kalian harus lihat penekanan-penekanan katanya. Kemudian untuk protein itu adalah Royal B-nya 2, berarti 2B gitu ya. Ditambah 3 jelly. Kebutuhan minimum berarti paling sedikit 12. Berarti boleh dong lebih besar dari 12 gitu. Seperti itu. Dan untuk B dan J-nya juga sudah pasti harus lebih besar dari 0. Gitu. Itu untuk kendala yang non negatifnya. Kemudian ada lagi di situ dia bilang Royal B paling sedikit diproduksi nih. Royal B paling sedikit diproduksi 2 unit. Berarti untuk B Royal B dia bilang paling sedikit diproduksi 2 unit, berarti boleh dong lebih besar dari 2 gitu kan. Nah, untuk
Royal Jelly, dia bilang Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Berarti untuk jelly paling sedikit 1, berarti boleh lebih besar dari 1 atau sama dengan 1 gitu kan. Karena dia ada kata-kata paling sedikit, itu penekanan di dalam contoh soalnya. Gitu ya. Berarti kita punya fungsi kendala nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fungsi kendala. 2B plus J lebih besar dari 8, 2B plus 3J lebih besar sama dengan 12, B-nya lebih besar dari 0, J-nya juga lebih besar dari 0 gitu kan. B-nya lebih besar dari 2, dan J-nya lebih besar daripada 1. Gitu. Kemudian, kalau kita sudah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat yang namanya grafik. Gitu kan. Buat grafik gitu ya. Saya tulis grafik. Membuat grafik, yaitu ada yang namanya B, Royal B, dan Royal Jelly. Katakanlah B-nya itu adalah garis horizontal, Royal Jelly-nya adalah garis vertikal gitu ya. Nah, kita balik lagi ke fungsi kendalanya nih. Untuk yang persamaan pertama, kan persamaan pertama yang ini nih, kita buat grafiknya sama seperti kemarin di dalam contoh kasus memaksimalisasikan gitu kan. Berarti kita katakanlah 2B plus J itu sama dengan 8. Berarti kalau B-nya 0, maka nilai J-nya adalah 8 gitu kan ya. J-nya sama dengan 8. Kalau J-nya 0 gitu, maka B-nya adalah tinggal 8 dibagi 2 adalah 4 gitu kan. Maka berarti kita masuk ke dalam grafik. Oke, kalau kita udah dapat B-nya sama dengan 0 dan J-nya sama dengan 8, J-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4, maka kita langsung masuk buat grafiknya. Berarti kalau B-nya 0, J-nya 8 adalah 0,8 gitu ya. Di sini misalkan 8-nya. Kemudian 4,0, J-nya 0, B-nya 4, berarti 4,0, katakanlah 4 di sini. Gitu. Maka kalau kita buat garisnya, gitu ya. Misalkan seperti ini, kita buat garis seperti itu. Kemudian dia lebih besar daripada 8, berarti dia diarsirnya adalah ke atas ya. Karena kalau kita masukkan B-nya 0, J-nya 0,0 kan di sini nih. Nih, ketika kita masukkan B-nya 0, J-nya 0 ke dalam persamaan ini yang saya kotakin merah, maka 0 bener nggak sih lebih besar dari 8? Salah kan? Makanya arsirnya ke kanan. Gitu. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah 2B. 2B gitu. Ditambah 3J, ini sama dengan 12. Kalau B-nya 0, maka nilai J-nya adalah B-nya 0, maka J-nya adalah 3J sama dengan 12. Berarti J sama dengan 12 per 3 adalah 4, gitu kan? Ketika J-nya 0, maka nilai B-nya adalah, tinggal kita masukkan ke persamaan ini, berarti 2B sama dengan 12. Berarti B sama dengan 6. Gitu ya. Maka kita langsung masuk ke dalam grafiknya. Berarti ketika B-nya 0, J-nya 4. B-nya 0, J-nya adalah 4. Misalkan katakanlah di sini, 4 nil itu. Gitu. Kemudian ketika J-nya 0, B-nya adalah 6. Katakanlah di sini. Itu misalkan, katakanlah di sini. Maka kita buat ke dalam grafik seperti ini, misalnya kita tarik garis gitu, seperti ini grafiknya. Kemudian
Kita cek lagi. Gampangnya sih masukin B-nya 0, J-nya 0 ya. Ketika B-nya 0, J-nya 0 berarti kan 0. 0 bener gak sih lebih besar dari 12? Salah ya, maka arsirnya juga ke atas. Gitu. Oke, selanjutnya B-nya dan J-nya lebih besar dari 0. Ya jelas kan B-nya lebih besar dari 0, misalnya yang ini ya. B-nya lebih besar dari 0 berarti ke atas kan? Gitu kan? Terus J-nya juga lebih besar dari 0, katakanlah yang ini. J-nya juga lebih besar dari 0. Gitu. Kemudian B-nya nih saya ganti dulu misalnya warna ungu gitu. B-nya juga lebih besar dari sama dengan 2. Berarti katakanlah B-nya ini berarti di garis B-nya 2 gitu ya. B-nya berarti di 2, misalnya 2-nya di sini. Itu berarti kita buat garis 2 di sini. Misalkan seperti ini. Gitu. Dan dia bilangnya harus lebih besar dari 2. Berarti kalau kita masukkan B-nya itu 0, 0 nggak mungkin ya lebih besar dari 2, berarti arsirnya ke kanan. Gitu. Kemudian, yang terakhir, misalnya warna hijau gitu, J-nya dia bilang lebih besar dari 1. Berarti J-nya di 1. J-nya berarti di 1, katakanlah J-nya di sini misalnya. Saya ganti, jangan hijau ya. Tadi udah dipakai ya. Sorry. Misalkan saya ubah warnanya itu menjadi warna orange deh. Gitu. Misalkan warnanya orange gitu ya. Berarti di sini J-nya adalah 1. Maka ketika J-nya 1 berarti misalnya di sini ya. Sini. J-nya 1. Berarti kita buat grafiknya di J sama dengan 1. Dan dia harus lebih besar dari 1. Berarti arsirnya juga ke atas. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kalian bisa lihat nih, mana sih ya daerah yang semuanya terkena arsiran gitu. Kira-kira daerahnya yang terkena semua arsiran tuh yang mana? Yang di sebelah kanan ini ya. Jadi ini nih yang saya buat, misalnya warnanya abu-abu. Jadi daerahnya itu adalah yang ini ya. Ini, ini, dan yang ini. Jadi daerahnya yang ini. Itu yang saya beli warna abu. Itu yang semua terkena arsiran. Maka titik kritisnya adalah yang titik kritisnya misalnya saya pakai warna hitam ya. Berarti titik kritisnya adalah yang ini. Itu. Kemudian yang ini. Dan yang ini. Gitu ya. Berarti kita harus mencari 3 titik kritis. Katakanlah ini adalah A, ini adalah B, yang ini adalah jangan A, B, C deh. Sorry. Katakanlah ini X gitu, ini Y, dan ini adalah Z. Berarti kita harus mencari titik X, Y, dan Z-nya. Nah, bagaimana tuh? Titik X itu punyanya siapa sih? Dia berarti perpotongan antara yang orange, yang ini kan? Yang ini. Nih. Gimana ya? Jadi, dia adalah perpotongan si yang orange, ya kan? Ini yang orange, dan yang warna kuning gitu. Yang warna orange, yang ini, dan yang warna kuning, yang ini. Gitu. Berarti yang warna orange itu punyanya siapa? Yang punyanya J lebih besar dari 1. Berarti J-nya sama dengan 1. Dan yang warna kuning adalah yang 2B
plus 3J itu lebih besar sama dengan 12. Atau boleh saya tulis sama dengan 12 gitu misalnya. Berarti kita tinggal memasukkan J ke dalam persamaan yang bawah ini. Berarti jadi 2B ditambah 3 sama dengan 12 gitu kan. Berarti 2B sama dengan 12 dikurangin 3. B sama dengan 12 dikurangin 3 adalah berarti berapa? 9 ya. Nah, berarti kalau 12 kurangi 3, 9 dibagi 2 adalah 9 per 2. Atau 4 setengah, seperti itu. Gitu. Berarti nilai X itu adalah ketika B-nya adalah 9 per 2 dan J-nya adalah 1. Gitu. Kemudian untuk yang persamaan yang Y, titik yang Y, titik kritis Y-nya itu berarti itu adalah perpotongan antara yang merah gitu kan dengan yang kuning. Yang merah adalah 2B plus J sama dengan 8 gitu kan. Dan 2B plus 3J sama dengan 12. Ini bisa langsung kita kurangin gitu kan. Tinggal J dikurangin 3J adalah minus 2J. 8 dikurangin 12 adalah minus 4. Dan J-nya kita punya 2. Gitu kan ya. Minus 4 bagi minus 2 adalah 2. Berarti kita bisa langsung dapat B-nya. Tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Berarti misalkan saya mau yang atas 2B ditambah 2 sama dengan 8. Berarti 2B sama dengan 8 dikurangin 2. 2B sama dengan 6. Berarti B sama dengan 3 gitu ya. Berarti kita dapat angkanya adalah nih B-nya 3 dan J-nya adalah 2. Gitu ya. Berarti titik di sini kita tulis Y-nya itu adalah 3,2 untuk Y. Gitu. Nah, nilai Z berarti nilai Z itu adalah perpotongan antara yang warnanya apa ini? Ungu gitu ya dan yang warnanya adalah merah. Yang merah tadi adalah 2B plus J. Z itu berarti 2B plus J. Sorry, Z bukan ini adalah tanda panah ya. Sorry. Seperti itu. Nah, dan yang warna ungu, yang warnanya ungu tadi adalah punyanya B lebih besar sama dengan 2. Katakanlah misalkan ini 2B plus J sama dengan 8 ya. Terus dan yang warna ungu adalah katakanlah B-nya itu 2. Kan B lebih besar dari 2, paling sedikit adalah 2. Berarti boleh B-nya sama dengan 2. Berarti kita masukkan ke dalam persamaan itu menjadi 2 kali 2 ditambah J sama dengan 8. Berarti 4 ditambah J sama dengan 8. J sama dengan 8 dikurang 4. J-nya adalah 4. Gitu ya. Kita dapat persamaannya untuk untuk Z itu titiknya adalah B-nya 2 dan J-nya adalah 4. Berarti di sini kita tulis Z titiknya adalah 2,4. Seperti itu. Berarti kita udah dapat 3 titik kritisnya nih. Kalau udah dapat 3 titik kritisnya, maka kita langsung masukkan ke dalam yang namanya fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi adalah minimalkan, minimisasi, yaitu apa? Z sama dengan tadi ini, Z sama dengan nih 100B ditambah 80J dalam ribuan. 100J tambah 80B. Sorry, kebalik ya. 100B tambah 80J dalam ribuan gitu misalnya, dalam ribuan. Gitu. Berarti kita punya titik tadi X
yaitu titiknya adalah berapa? 9/2,1 gitu kan? Gitu, terus titik Y 3,2, dan titik Z. Z-nya misalnya Z1 lah ini, kita tulisnya Z1 biar nggak nyaru sama fungsi tujuannya ya. Itu, katakanlah Z1. Yaitu 2,4. Kita masukkan, berarti Z-nya, minimisasinya, fungsi tujuannya berarti 100 dikali B 9/2 gitu ya, plus ditambah 80 dikali J-nya 1. Hasilnya berapa? 100 dibagi 2 adalah 50. 50 kali 9 adalah 450, ditambah 80 adalah 530. Dalam ribuan ya, ribu berarti. Kemudian yang ini, untuk titik Z, untuk titik Y berarti fungsi tujuannya menjadi 100 dikali 3 tambah 80 kali 2. Berarti 300 ditambah 80 kali 2. Berapa? 460.000 gitu ya. Nah, untuk ini, untuk titik Z1 di 2,4, maka 100 dikali 2 plus 80 dikali 4. Berarti 100 kali 2 adalah 200, ditambah 80 kali 4. Menjadi 520.000. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu semua nilainya, maka mana yang memberikan nilai yang paling minimum? Nilai yang paling minimum ada di titik Y sama dengan 3,2 ya, yaitu nilainya adalah 460.000. Sehingga dapat kita simpulkan maka kombinasi kedua jenis, yaitu tadi apa? Royal Bee dan Royal Jelly berturut-turut berapa? Yaitu 3 dan 2. Atau misalnya kita nulisnya gini, untuk Royal Bee yaitu 3 dan Royal Jelly adalah 2 yang memberikan biaya produksi paling minimum. Gitu ya, berarti kombinasi makanan yang harus dibuat yaitu Royal Bee 3 dan Royal Jelly 2 gitu. Itu ya bedanya contoh untuk minimisasi dan maksimisasi. Jadi hanya perbedaannya yaitu ini, fungsi kendalanya itu dia adalah lebih besar sama dengan, gitu ya. Cara pengerjaannya itu masih sama seperti cara maksimisasi, hanya saja berbedanya di fungsi kendalanya aja. Dan fungsi tujuannya juga ini adalah ingin meminimalkan biaya produksi misalnya. Kalau kemarin kan ingin memaksimalkan keuntungan atau laba seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum.